Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Dan tanpa terasa telah 2 bulan saya vakum dari kegiatan dan kali ini mulai lagi berkegiatan dan mengisi channel ini. Di kesempatan berbahagia ini saya ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menekan tombol subscribe, memberikan komentarnya, dan membagikannya. Dan hari ini agak spesial, terutama bagi mereka yang pernah bersekolah di TK Tirtonadi, atau pernah bersekolah atau tamat dari TK Tirtonadi. Dan salah satu di antaranya saya sendiri adalah tamatan dari TK Tirtonadi. Di samping kiri saya ini adalah guru saya pada waktu saya TK Tirtonadi Padang. Saya ingin mengulik ya, akan bertanya, berbagi pengalaman beliau dan apa saja yang berkaitan dengan TK Tirtonadi. Kita mulai saja perkenalan dengan Ibu. Bu, silakan memperkenalkan diri Bu, nama lengkapnya, kemudian di mana lahirnya, tanggal berapa. Silakan Bu. Nggak usah pakai nama. Langsung nggak apa-apa, nanti nama Indonesia boleh, nama Tionghoa juga boleh. Silakan Bu. Nama saya Ignatia Kimiati Usman. Kalau nama Tionghoanya? Ignatia Ui Kimyo. Lahirnya di mana Bu? Lahir di Padang, tanggal 6 April tahun 1951. Kalau 51 berarti sekarang 2024, berarti udah 73 tahun ini Bu ya. Nah, sudah tua. Jadi nenek. Cerita tentang jadi nenek ini sudah berapa orang cucunya Bu? Cucu 6 orang. Anaknya berapa Bu? Anak 2. Nah, tentu ada suami Bu. Siapa nama lengkapnya Bu? Nama suami Tan Kyong Chun. Kalau nama Indonesianya Bu? Ambrosius Agus Susanto. Sudah meninggal ya Bu ya? Sudah meninggal. Tahun berapa Bu? Masih tahun 50, umur waktu 56. 56. Sekitar tahun berapa itu Bu? Tahun 2009. 2009 ya Bu ya. Tapi waktu gempa loh. Oke, sebelum gempa gitu ya Bu ya. Oke. Lalu karena Ibu adalah guru taman kanak-kanak Tirtonadi, cerita Bu bagaimana Ibu bisa menjadi guru di TK Tirtonadi Bu? Silakan Bu. Ini pemirsa kita mesti memaksa Ibu Kim ini untuk mengingat masa lalu yang sudah sekian puluh tahun yang lalu. Saya saja murid beliau pada waktu itu tahun 75. Bayangkan saja, sekarang sudah tahun 2024, sekitar 49 tahun yang lalu. Nah, ceritanya bagaimana Ibu bisa menjadi seorang guru Bu? Itu dulu Bu. Yang pertama, kalau sambung di SMA, terus kuliah lagi. Karena ekonomi tidak mengizinkan, keputusan ambil saya di SPG. Kebetulan pada waktu itu ada kesempatan untuk mengambil di SPG ya Bu ya? SPG Xaverius ya Bu ya? Saya membaca yang Ibu bilang ini, pendidikan terakhir di SPG Xaverius tahun 1972 ya Bu? Ya. Nah lanjut Bu. Setelah tamat dari SPG ini langsung mengajar di TK Tirtonadi Bu? Belajar dulu. Setelah belajar baru masuk TK Tirtonadi. Berapa lama Ibu belajar sebelum masuk ke TK Tirtonadi Bu? Sebulan. 1 bulan ya. Pemirsa, pada waktu dulu itu ada namanya Sekolah Pendidikan Guru atau SPG. Dan di Padang salah satu sekolah SPG yang bagus adalah SPG Xaverius milik Yayasan Prayoga Padang. Sekitar tahun 90 bersama dengan sekolah pendidikan guru lainnya itu dikonversi menjadi SMA. Nah, kalau di Padang yang dulunya SPG Xaverius dikonversi akhirnya menjadi SMA Xaverius Padang. Sekitar tahun 1990-an lah gitu. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Tadi sedikit pengantar tentang SPG Xaverius ya Bu ya. Sekarang nggak ada lagi. 2009. Yang benarnya tahun berapa Bu? Ini 2016. 2016. Jadi suami Ibu meninggal pada tahun 2016. Maklumlah pemirsa, ini mesti mengingat masa lalu kan, dan mesti mengingat angka-angka. Sakit. Gitu. Sakit. Sampai beberapa tahun lah. Oke, kita lanjut Bu tentang sambungan tadi tentang
mengajar. Jadi sebelum masuk mengajar di TK Tirtonadi itu ada masa persiapan selama 1 bulan ya Bu ya. Kemudian akhirnya barulah mengajar di TK Tirtonadi. Ya. Nah, karena SPG ini kan sebenarnya ditujukan SD. untuk menjadi guru sekolah dasar ya Bu ya. Oke. Apa yang Ibu dapati pada waktu itu ketika masuk pertama kali di TK Tirtonadi Bu? Murid-muridnya sedikit, banyak? Banyak. Satu kelas berapa tuh? 55. Cuma guru ya 2. 2. Ibu 1? Ibu Cu 1. Ibu Cu 1. Ibu Teresia. Ibu Teresia. Dan satu lagi adalah Ibu Kim. Itu 2 lokal? 1 lokal. Cuma guru 2. Guru 2. Ya. Dan dampingi. Kalau menurut kisah yang saya dapat bahwa TK Tirtonadi ini tahun 72 dan itu juga merupakan cikal bakal pendirian sekolah. Setelah TK baru SD gitu ya Bu ya. Oke. Nah, banyak murid yang Ibu dapatkan pada waktu itu. Jadi karena banyak murid TK, 2 gurunya. 2. Nah, apa saja pembagian tugas antara Ibu dengan Ibu Cu? Ibu Cu mengerjakan apa, Ibu Kim mengerjakan apa? Sama-sama. Sama-sama ya Bu ya. Misalnya kalau membangun di belakang hanya awasi. Kalau mau lipat-lipat kertas, kita aja. Duduknya 4. Oh, duduknya. Nggak banyak-banyak. Asik ya Bu pada waktu itu Ibu ya. Itu pengalaman pertama Ibu kan di depan kelas untuk di depan anak-anak. Ya. Ibu tidak pernah mengajar SD sampai akhirnya Ibu pensiun. Ibu tidak pernah mengajar SD. Cuma SD bisa mengajar di SD RK 1 tapi yang sekolah negeri. Yang berkatolik. Salah 1. Oke, RK 1 tuh. Oke, itu artinya Ibu mengajar agama untuk anak-anak yang sekolah negeri yang tidak bersekolah di sekolah prayoga untuk belajar agama Katolik. Tetapi yang kalau pendidikan formal yang Ibu jalani mengajar sebagai guru TK saja. Guru TK. Mulai dari tahun 72 sampai akhirnya Ibu pensiun ya Bu ya. Ibu pensiun tahun 2007. Di sini dicatatkan begini pemirsa ya. Ibu Kim ini yang ada di samping kiri saya ini mengajar di TK Tirtonadi tahun 1972 sampai 1979. Setelah itu tahun 1980 sampai tahun 2007, artinya 27 tahun itu di TK Mariana. Lalu ada kesempatan satu tahun sebagai tenaga honor di TK Mariana yaitu di tahun 2008. Ini panjang nih Bu. Jadi tahun 72 sampai dengan 2007 itu boleh katakan 35 tahun Ibu menjadi guru TK Bu. Apa yang Ibu rasakan Bu sebagai guru TK Bu? Silakan Bu. Sebagai guru TK. Ya. Senang sama anak-anak. Kalau diajar menulis, dulu kan papan tulis satu tulis kan. Ya. Itu kalau ada anak membangun pipis, si Mengkeja bilang, Bu, waktu hari Ibu ajar saya tuh, saya kan pipis jalanan. Tapi saya kan nggak ada bawa karena Ibu kawan kan saya pulang ke sebelah. Iya. Artinya mereka-mereka yang pernah bersekolah di TK Tirtonadi itu ingat apa yang terjadi pada waktu itu dengan dirinya. Iya. Dan ketika ketemu dengan Ibu Kim, mereka menceritakan lagi pengalaman yang pernah mereka. Ibu pernah mengajar. Bagaimana dapat sama Songki? Siapa itu Bu? Si Ming. Namanya si Ming. Ming Teja. Ming Teja, Amin Teja maksudnya. Ya. Pemirsa, hari ini kita dapat satu nama dari Bu Kim ini yang pernah menjadi murid beliau adalah Amin Teja. Amin Teja dapat nomor Ibu lewat Valentinus Gunawan. Juga yang pernah TK Tirtonadi ya Bu ya. Pas sebelah itu. Oh, yang tinggal di sebelah Tirtonadi ya. Sebelum rumah pastor. Oke. Tanaman pisang sana. Iya. Baik pemirsa, kita tahan dulu beberapa saat ini untuk membantu Ibu mengingat lagi memori masa lalu ketika menjadi guru TK Tirtonadi. Pemirsa, setelah kita henti sebentar untuk membantu Ibu Kim mengingat masa lalu, kita akan lanjutkan
bagaimana kisah masa lalu Ibu Kim, guru TK saya pada waktu itu. Mau tak mau memang mesti buka lagi memori lama ini, udah lebih dari 50 tahun yang lalu lah gitu ya. Bu, kita sambung bahwa tadi ceritanya 1 bulan masa persiapan sebelum menjadi guru TK, Bu. Lalu setelah itu akhirnya Ibu berhadapan dengan anak-anak TK tahun 72. Ya. Sampai kalau di Tirtonadi itu sampai dengan tahun 79, 7 tahun lamanya. Berarti ada 7 angkatan yang pernah mengecap. Artinya bantuan Ibu sebagai guru TK di Tirtonadi. Tentu banyak suka dan duka ya Bu ya. Tentu. Cerita Bu. Apa yang sukanya, apa yang dukanya Bu? Kita mulai dari yang duka dulu lah Bu, yang sedih-sedih Bu. Yang dukanya tuh anak yang berandal. Yang mana bandel ya Bu ya? Misalnya orang yang autis tuh. Autis. Oh ada ya? Saya sangka sekarang aja, ternyata dulu ada. Oke. Apa lagi Bu? Suka memanjat-manjat. Apa yang dipanjat Bu? Pohon atau apa Bu? Meja, kursi, yang buka pintu lah. Ya. Itu waktu sendiri tuh. Waktu berdua tak ada masalah. Jadi sempat satu waktu Ibu saja sendiri yang berhadapan dengan murid-murid TK itu ya Bu. Lain waktu itu ada 2 gurunya, Ibu Chu dan Ibu Kim. Ya. Kalau dua gurunya aman ya Bu ya? Aman. Kalau satu enggak susah ya Bu ya? Tapi anak banyak kan 43. 43 satu lokal ya? Iya. Nah, bagaimana Ibu menghadapi ini murid-murid yang boleh katakan dalam tanda petik itu bermasalah tadi Bu? Bagaimana Ibu cara menghadapi mereka Bu? Ada yang suka manjat, yang autis dan segala macam itu. Bawa caranya itu. Kalau dimarah tuh nak mungkin. Dituduh saya mana mau pergi. Pergi sini. Yang lain bisa kasih PR, kasih gambar. Bawa. Yang WC. Bawa WC. WC masuk lagi. Tak boleh keluar ya. Itu anak laki-laki atau anak perempuan Bu? Atau sama aja Bu, laki perempuan Bu? Laki. Anak laki-laki yang sering ke WC ya Bu ya? Berandal. Jadi sana. Di Fuji nih. Tegak telinga saya. Kan memang ya. Kan memang ya kan. Nah, itu yang duka-dukanya lah begitu. Yang menyedihkan lah begitu. Tapi penuh memori ya. Nah, kiranya ada mungkin hal yang menggembirakan, yang menyenangkan, sukanya. Apa Bu? Sukanya anak tuh senang menyanyi, diajarkan menyanyi, diajarkan ada yang Bu menari Bu. Saya anak pandai, dia belajar sama orang, belajar menari. Terus hari itu ngajar menari si Posya, orang agama Islam. Membantu mengajar menari, mengajar langsung murid atau mengajar Ibu lebih dulu Bu? Mengajar sama-sama murid, tirulah geraknya. Terus hari itu waktu menanam jagung. Sambil menyanyi gitu. Iyalah. Bu, menjadi guru TK ini orang bilang ini asik Bu. Main-mainnya banyak Bu. Apa asik? Menulis juga, nggak asik. Oh, jadi waktu itu sudah belajar menulis juga Ibu ya? Menulis. A, B, C, D ya. Kalau dulu itu kalau dia aja jangkit tangan. Nih I, memang nggak boleh A loh. I dulu. I. Ya. Baru U, yang mana gampang. Itu dipegangi tangan muridnya Ibu ya? Satu-satu. Sebanyak tuh muridnya, sampai 43. Dipegangi satu persatu ya Bu ya? Asik juga tuh. 7 tahun lamanya Ibu di TK Tirtonadi nih Bu. Ada nggak sampai sekarang nih? Artinya selain saya dan beberapa kawan yang mungkin ketemu di jalan masih ingat dengan panggil Bu Kim gitu. Anak Pak Lesmanto. Yang Sri Hartanti. Bu, jalanlah ke rumah Bu. Ya kan tinggal ke
Cendana Rawana yang jadi dokter. Ketemunya di mana, Bu? Di pondok. Pondok. Ada artinya bersua gitu ya, Bu ya. Bersua. Nih Bu Kimnya, iya. Tahu ingat saya tahu lah. Si Tanti kan anak Bapak Lasmanto kan. Mengapa Ibu ingat namanya, Bu? Hah? Mengapa Ibu ini dengan si Tanti ini? Kenapa Ibu ingat namanya ketika itu? Ingat lah, masing-masing guru kan harus ingat. Tapi ini sudah sekian tahun dan sebanyak itu murid, Bu. Masih walaupun ingat. Kalau biasanya kan pemirsa ya, murid-murid yang diingat tuh murid yang nakal. Yang bandel tuh lagi. Ya atau murid yang pintar gitu kan. Itu pasti diingat tuh. Kalau yang lain-lain tuh mungkin nggak begitu hafal lah gitu. Tapi Bu masih ingat ada beberapa orang? Si Norma ingat. Ini Norma kan. Angkatan pertama. Beliau angkatan pertama ya, Bu ya? Ya. Bu Norma, dengar nih dari Ibu Kim ini. Beliau menyebut nama Ibu nih. Pasti ingat rupanya. Ingat. Antar cucu Ibu Kim. Ya. Ingat saya. Ingat si Norma kan yang tinggal di belakang sekolah. Nanti ya. Heran ya, kok bisa Ibu Kim mengingat nama-nama sebanyak itu muridnya 7 tahun, 7 angkatan. Belum lagi kalau misalnya ditanya tentang nama murid di TK Mariana. TK Mariana lagi. Lain pula ya, Bu ya. Sana ada kolam renang kan. Kalau yang di Tito Nadi ya, Bu ya. Tito Nadi pun ada kan. Iya. Akhirnya ada begitu banyak pengalaman yang mungkin pengalaman yang menyenangkan, mungkin juga kurang menyenangkan ya, Bu. Itu biasa ya di mana-mana pemirsa ya. Selama menjadi guru entah itu TK maupun SD lah gitu. Nah, khusus kita bicara pada kali ini adalah di TK Tirto Nadi. Nah, tadi ngomong-ngomong dengar Ibu bilang bahwa Ibu pernah menjadi wakil kepala sekolah. Cerita, Bu. Tapi waktu Suster Yohanes, kepala sekolah pergi-pergi rapat guru KKG. Ibu yang bantu beliau kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, pergi sana. Waktu tadi itu naik mobil. Kita dulu sekolah kan naik sepeda. Ada rapat, nampung sama orang. Bu, jauh-jauh. Ibu tinggal di sini pada waktu itu. Ya, pemirsa, sekarang ini saya berwawancara dengan Ibu Kim ini berada di daerah Gang Buta, Kali Kecil 1 nomor 44. Nah, maksud saya begini, Bu. Apakah pada waktu dulu Ibu mengajar TK Tirto Nadi itu dari rumah ini? Iya. Menyeberang sungai, naik sampan? Naik sampan. Belum ada jembatan gantung? Belum. Oh, nah ini baru saya tahu. Sama Mama Ete. Jadi setiap hari dari penyeberangan itu pergi ke seberang Tirto Nadi. Sepeda titip ke Eskonto. Eskomto. Itu belakang Bank Mandiri. Bank Mandiri Muara Padang sekarang. Lalu ketika sudah selesai dari Tirto Nadi menyeberang lagi naik sampan, ambil sepeda baru menuju ke sini. Iyalah. Setiap hari itu dilakukannya, Bu ya. Kalau banjir? Kalau banjir mana bisa? Jalan terus. Bagaimana caranya menyeberang, Bu? Waktu banjir itu kan jembatan sudah siap. Naik jembatan. Lapak lah. Jadi artinya setelah adanya jembatan gantung itu barulah naik sepeda ya, Bu ya, ke Tirto Nadi gitu. Iya, pemirsa. Jadi sebenarnya banyak kenangan ini yang apalagi mungkin kalau air pasang, air itu melimpah, jalan terus naik sepeda. Jadi di Tirto Nadi itu di daerah Kampung Batu itu ada mungkin di tepi-tepi sungainya ketika rob atau air laut lagi naik itu mau tak mau diterobos saja, Ibu ya. Ya naik sepeda ya, jalan kaki ya mungkin buka sepatu lah gitu Bu ya. Itu kenangan manis masa lalu itu. Bu, lama menjadi guru TK tuh. Apa hal yang mengasikkan, yang menyenangkan bagi Ibu menjadi guru TK, Bu? Ibu ini kan spesialis guru TK ini, bukan guru SD nih. Apa yang paling menyenangkan, Bu? Senang bermain sama anak-anak, bergembira bersama bernyanyi. Sambil menyanyi kita berhitung.
Guru TK tuh, jadi guru TK tuh harus mampu apa namanya ya, mengerti memahami jiwa anak ya Bu ya, yang suka bermain begitu deh ya. Yang mana yang suka yang mau main, kalau enggak yang mau nulis kasih menulis. Pada waktu itu rata-rata mereka yang selesai TK Tirtonadi sambung sekolahnya ke SD Tirtonadi atau ke sekolah mana Bu? Yang Ibu ingat Bu? Sambung Tirtonadi. Sambung ya. Nah, sudah tuh baru SMP berpisah. Oke. Bu, pada waktu Ibu mengajar di TK Tirtonadi, SD Tirtonadi sudah ada, Bu? Atau belum, Bu? Sudah. Oh, sudah ada. Sudah jadi ada. Bersamaan ini TK ya juga, yang SD-nya juga ya gitu ya, Bu ya. Cuma mungkin yang dipisah adalah kepala sekolahnya ya. Kepala sekolah. Nah, waktu itu TK di bawah, SD di atas. Kepala sekolah TK yang pernah Ibu bilang itu adalah Suster Lucia ya? Sorry, Yohanes. Baru Lucia, Yohanes baru Lucia. Nah, sementara pada waktu itu kepala sekolahnya SD siapa Bu? Masih ingat Bu? Ibu Lena. Ibu Lena Kusuma ya? Oh iya, Ibu Lena. Lama waktu juga. Pas sekalian itu tetap sampai. Sekarang nggak tahu saya ya. Tapi orangnya sudah meninggal di Jakarta. Ya, Ibu Lena maksudnya Bu ya? Ibu Lena ya. Ibu Lena Kusuma telah meninggal dunia. Ibu masih ingat tahun berapa itu Bu? Nggak tahu. Nggak ingat itu ya Bu. Ya. Baik Bu, kita batasi ini memori masa lalu nih Bu ya. Kita akan berhenti sejenak untuk membicarakan Ibu Kim masa kini. Pemirsa, kita sampai pada bagian akhir dari perbincangan singkat saya dengan Bu Kim, yaitu bagaimana situasi beliau sekarang ini. Yang pasti bahwa di mana lokasi kita berbincang-bincang ini di rumah beliau di Kali Kecil 1 nomor 44 ya Bu ya. Gang Buta nih. Oke. Kita mulai aja, Bu. Sampai dengan tahun 2008 Ibu mendapat kesempatan 1 tahun sebagai tenaga honor di TK Mariana ya Bu ya. Setelah itu tidak lagi Bu. Apa yang Ibu lakukan setelah tidak lagi menjadi guru? Artinya sudah betul-betul pensiun ini. Silakan Bu. Itu menjadi itu ketua rayon lagi. Ketua rayon itu informasi yang saya dapatkan dari ada teman saya juga sama-sama TK Tirtonadi Wikuihwa itu sebutkan bahwa Bu Kim ini 6 periode menjadi ketua rayon wanita Marga Huang yang ada di Padang ini. Ketua rayon ini masing-masing periode itu 5 tahun. Jadi kalau 6 periode berarti 30 tahun. Info yang didapatkan bahwa beliau menjadi ketua rayon itu sejak Mei 94 ya Bu ya. Sampai dengan Mei 2024, 30 tahun. Lama Bu jadi ketua rayon Bu? Mengapa mau jadi ketua rayon Bu? Silakan Bu. Jadi ketua rayon karena pekerjaan ada di rumah, kalau keluar ke suara kawan-kawan lama. Nah, artinya mengisi waktu dan kiranya waktu itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif lah gitu. Dan itu juga menambah pergaulan, bersosialisasi, ketemu dengan kawan-kawan lama lah begitu. 6 periode, 30 tahun Bu. Bukan waktu yang singkat. Kalau misalnya 1 periode 5 tahun tuh ya wajar lah. Suka dukanya tuh payah minta iuran gitu. Habis banget kita harus sabar. Tanggal sekian kembali, misalnya tanggal 6 saja lah habis bulan datang, kira nggak ada. Mundur. Mesti sabar-sabar lah jadi ketua rayon itu ya Bu ya. Kita tidak boleh mengeluh. Kita kan sosial. Akhirnya Mei 2024 sudah cukup lah Bu. Istirahat lagi. Istirahat lagi. Cucu lagi. Ngurus cucu lagi Bu ya. Tapi sebelum-sebelumnya kan juga ngurus cucu ya Bu ya. Cucu. Oke. Nah, saya dapat informasi juga bahwa dan terlihat juga beberapa kali Ibu juga ada kegiatan-kegiatan di Perkumpulan Sosial Katolik dan Pemakaman Santo Yusuf ya Bu ya. PSKP Santo Yusuf ya Bu ya. Juga ada saya pernah ketemu dengan Ibu dalam kegiatan di Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Apa lagi Bu selain itu Bu?
yang terlihat sama saya dan ketemu gitu Bu? Ada lagi nggak kegiatan-kegiatan lain yang pernah Ibu ikuti? Lansia, kumpulan lansia yang janda-janda. Nah, itu kayak gak dijaga. Bu, minta tolong Bu disebutkan beberapa nama kawan lama Ibu lah. Kawan lama? Yang sebaya-sebaya dengan Ibu yang pernah menjadi guru lah. Baik itu di TK Tirtonadi maupun di TK Mariana, Bu. Mungkin bisa disebutkan beberapa nama mereka, Bu. Yang Tirtonadi itu Engel Redman. Ibu Engel Redman. Si Cainyo, Go Cainyo. Go Cainyo. Ibu Felicitas Go. Pernah jadi kepala sekolah saya juga dulu. Si Yang. Ibu Yang Erni. Ya kan? Ya. Kalau TU-nya itu Chan Luan. Ibu Luan ya. Si guru si Un. Ibu On gitu ya. Ibu Un tinggal di ke Muka Senema. Oke. Itu beberapa nama guru ya, Bu ya. Yang sudah meninggal ya banyak ya guru. Iya. Termasuk yang Ibu Chu tadi yang sama-sama guru TK ya, Bu ya. Oke. Kegiatan-kegiatan ya sosial kemasyarakatan Bu Kim ada ikuti tentunya sesuai dengan kemampuan fisik ya. Sekarang sudah 73 tahun ya. Tentu tidak berbeda dengan ketika masih muda lah ya Bu ya. Daya jangkau pun terbatas. Di bagian akhirnya Bu, mungkin ada sesuatu yang Ibu mau sampaikan lah kepada murid-murid Ibu dulu yang TK Tirtonadi gitu Ibu ya. Baik itu angkatan pertama, kedua, ketiga, sampai dengan mereka yang pernah Ibu ajar pada waktu tahun 79. Mungkin ada sesuatu Ibu mau sampaikan. Silakan Bu. Apa mau sampaikan? Apa saja Bu. Mungkin ada semacam kata-kata begitu atau ada sesuatu lah gitu. Ada harapan mungkin disampaikan, mumpung kesempatan ini akan disaksikan oleh murid-murid TK Ibu dulu, Bu. Mungkin ada sesuatu. Sampaikan. Kalau seandainya ada kesempatan untuk ngumpul reuni lagi, bagaimana, Bu? Saya bersedia. Sedangkan SPG reuni kita ikut. Nah, yang Tirtonadi ini yang belum reuni, Bu. Ya. Pemirsa, jadi kalau seandainya kalau ada SMP Maria, Tesya, saya nggak sempat. Oke. Kalau ada kesempatan kita ngumpul lagi, tapi mungkin bisa jadi itu yang pertama lah gitu. Seberapa sanggup kita bisa ngumpul bareng-bareng, rame-rame gitu ya, yang baik itu yang pernah sekolah di TK Tirtonadi, tamat dari TK Tirtonadi, yang pernah bersekolah di SD Tirtonadi, yang tamat Tirtonadi, itu kan kita gunakan istilah X yang pernah bersekolah ataupun alumni yang pernah atau sudah menamatkan pendidikannya. Ibu Kim bersedia untuk bisa hadir pada kesempatan itu. Mudah-mudahan ada waktunya itu kita ngumpul lagi. Kalau ada umur panjang. Kalau ada juga istilahnya kan. Kita ngumpul lagi, bertemu lagi. Kumpul tuh pakai duit. Kalau ngobrol-ngobrol apa, ya kan? Ya. Oke, pemirsa, itu saja percakapan saya dengan Ibu Kim, guru kita sekian tahun yang lalu nih ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin terlontar dari perkataan saya yang nggak berkenan, mohon maaf Bu. Sambil mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk bisa kita berbincang ini. Pemirsa, kita akhiri pertemuan percakapan tayang ini. Ucapan terima kasih untuk kita semua. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Khusus untuk yang pernah bersekolah di TK dan pernah menyelesaikan pendidikannya di TK maupun SD Tirtonadi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan di lain waktu. Salam.